Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Restu Anisya dari kelas 3C dengan NIM 2920183357. Di sini saya akan menayangkan video penyuluhan kepada Tuan X dan keluarga dengan diagnosa medis fraktur femur tertutup dikstra. Selamat siang. Siang. Sebelumnya apakah benar ini dengan Tuan X? Ya, benar. Saya cek rem tangannya ya. Ya. Oh ya, benar dengan Tuan X. Baik, sebelumnya di sini saya perawat Restu yang berjaga pada shift siang hari ini dari pukul 2 sampai 9 malam nanti. Dari kemarin Tuan X mengeluhkan nyeri ya? Iya. Baik, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang manajemen nyeri. Sebelumnya saya membutuhkan waktu kurang lebih 5 sampai 10 menit. Apakah Tuan X bersedia? Ya, saya bersedia. Apakah keluarga juga bersedia? Iya, bersedia. Baik, kalau begitu saya langsung mulai tindakannya ya. Sebelumnya apabila saya menggunakan bahasa Indonesia, apakah Tuan X dan keluarga mengerti? Ya, mengerti. Baik, langsung saya mulai ya. Jadi nyeri, apa yang dimaksud dengan nyeri yang dialami Tuan X itu adalah suatu ketidaknyamanan yang bersifat individual. Jadi nyeri yang dirasakan setiap orang itu berbeda-beda. Untuk terapi yang dilakukan pada nyeri ada 3, yaitu ada terapi relaksasi, yang kedua ada terapi distraksi atau pengalihan perhatian, dan yang ketiga ada terapi medikamentosa atau terapi menggunakan obat. Nah, untuk yang pertama tadi ada terapi relaksasi, yaitu terapi yang dilakukan dengan upaya meningkatkan kendali kita terhadap percaya diri, dapat mengurangi stres dan juga dapat mengurangi nyeri. Nah, macam-macam dari terapi relaksasi itu ada terapi relaksasi nafas dalam, ada terapi otot progresif, ada meditasi, ada kompres sendiri ada nanti kompres hangat, kompres dingin, dan yang terakhir ada terapi relaksasi visualisasi. Nah, untuk tujuan dan manfaat dari terapi relaksasi itu tadi terapi relaksasi nafas dalam, yang pertama untuk mengurangi kerja bernafas, yang kedua untuk merelaksasikan otot, lalu menghilangkan nyeri, menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran serta gelisah. Sekarang saya akan mengajarkan bagaimana teknik relaksasi nafas dalam, yaitu dengan cara menarik nafas dari hidung dan mengeluarkannya dari mulut. Dengan cara saat menarik nafas itu 4 hitungan dan menghembuskannya juga 4 hitungan. Mari kita coba ya Pak. Ya. Baik, mulai Pak, tarik nafas 1, 2, 3, 4, hembuskan 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya Pak. Dari terapi itu diharapkan nyeri yang Bapak rasakan dapat berkurang. Mungkin terapi relaksasi ini dapat Bapak praktikkan nanti apabila Bapak merasakan nyeri di pahanya ya Pak. Oh ya. Baik, selanjutnya untuk yang kedua ada terapi distraksi atau terapi ini yaitu terapi mengalihkan perhatian kita. Nah, tujuannya agar saat perhatian kita teralih ke hal lain itu nanti nyeri yang kita rasakan tidak terasa begitu. Dari macam-macam terapi ini ada terapi visual yaitu atau melihat. Nanti bisa kita terapkan dengan melihat televisi atau membaca koran seperti itu. Nah, untuk jenis yang lain ada terapi pendengaran. Ini yang paling sering dilakukan yaitu dengan mendengarkan musik. Biasanya musik-musik yang diputar itu musik-musik klasik. Nah, yang harus dilakukan saat melakukan terapi musik ini yaitu pasien itu harus fokus pada iramanya dan juga fokus pada lirik musiknya. Jadi saat kita fokus kepada irama dan juga lirik musik, diharapkan nanti rasa nyeri yang dirasakan itu berkurang. Nah, selanjutnya ada terapi intelektual. Di sini contoh dari terapi intelektual adalah nanti Bapak bisa mengisi teka-teki silang seperti itu. Lalu ada terapi distraksi yang keempat ada terapi imajinasi dengan cara terbimbing. Imajinasi terbimbing ini nanti Bapak diarahkan untuk membayangkan sesuatu yang indah. Misalnya Bapak
membayangkan kita pergi ke pantai seperti itu, lalu nanti ada suara-suara ombak yang menyenangkan begitu. Sebelumnya sampai sini apakah ada yang ditanyakan, Pak? Untuk saat ini belum. Baik, kalau begitu saya lanjutkan. Yang ketiga yaitu ada terapi medikamentosa atau terapi dengan obat. Nah, biasanya jenis obat yang digunakan pada terapi nyeri yaitu ada paracetamol atau ibuprofen, ada acetaminophen juga. Tapi biasanya yang digunakan di rumah sakit adalah paracetamol cair seperti ini. Apakah Bapak dan Ibu kemarin tahu botol seperti ini digantungkan di infus? Iya. Ya, jadi tujuannya adalah pemberian paracetamol ini untuk menurunkan demam dan juga nyeri dari skala ringan sampai dengan skala sedang. Nah, biasanya dosisnya itu 500 mg. Cara kerja paracetamol ini kenapa diberikan pada pasien yang mengalami nyeri? Karena paracetamol ini dapat menekan zat yang menyebabkan peradangan. Nah, saat produksi zat yang menyebabkan peradangan ini ditekan dan berhasil dikurangi oleh si paracetamol ini, maka tubuh kita tidak akan merasakan dari gejala peradangan tadi seperti nyeri dan juga demam. Nah, sehingga saat obat ini sudah bekerja, kurang lebih bekerjanya itu 4-6 jam. Jadi apabila nanti gejalanya timbul lagi, itu bisa diberikan. Nah, saat obat ini sudah bekerja, nanti nyeri dan juga demamnya tidak akan terasa. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Untuk saat ini belum. Baik, jika belum, saya rasa penjelasan saya sudah cukup ya. Ini saya ada leaflet untuk nanti dibaca ulang, dipelajari. Untuk ini juga, nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, ada yang masih bingung, semoga leaflet ini dapat membantu. Nah, saya rasa apa yang saya sampaikan cukup. Nah, saya akan kembali ke ruang perawat. Nanti apabila ada yang diperlukan, silahkan pencet bel atau bisa meminta bantuan keluarga. Saya permisi. Ya, terima kasih. Perawat telah selesai melakukan tindakan penyuluhan. Didapatkan data subjektif yaitu pasien mengatakan paham tentang anjuran perawat. Pasien mengatakan akan melakukan relaksasi nafas dalam apabila merasakan nyeri dan juga cemas. Data subjektif, pasien dan keluarga tampak kooperatif. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.